Pemirsa, kenaikan angka positif COVID-19 yang didominasi oleh pasien tanpa gejala atau OTG membuat rumah sakit darurat Wisma Atlet di Jakarta terus didatangi pasien tanpa gejala. Sayangnya beberapa pasien OTG memilih menjalani isolasi mandiri di rumah. Tak adanya kontrol bagi pasien di rumah sangat dikhawatirkan. Dan berikut laporan tim Delik RCTI. Memasuki bulan ke-6 masa pandemi di Indonesia, Rumah Sakit Darurat COVID-19 Kemayoran Wisma Atlet terus menerima pasien positif. Tidak hanya pasien positif COVID-19 yang jumlahnya terus bertambah, angka kesembuhan COVID-19 di Indonesia dan dunia juga terus meningkat. Berdasarkan data yang tim Delik peroleh per tanggal 19 September 2020, angka kesembuhan pasien COVID-19 di Indonesia sebanyak 174.350 orang. Sementara di Asia, pasien COVID-19 yang sembuh mencapai 456.494 orang. Angka kesembuhan seluruh dunia mencapai 22.373.138 orang. Bertambahnya jumlah kesembuhan juga diikuti jumlah pasien positif COVID-19. Hingga kini pemerintah terus melakukan berbagai upaya baik penanganan dan pencegahan penyebaran virus corona. Kenaikan angka positif didominasi oleh pasien tanpa gejala atau OTG. Hal ini juga membuat Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet terus didatangi pasien tanpa gejala. Artinya kondisinya memang kasus ini masih terus bertambah. Karena masih terus bertambah sehingga menyebabkan angka pasien yang harus dirawat juga ikut bertambah. Karena ikut bertambah makanya realitasnya memang dari laporan pemerintah sendiri itu tingkat hunian di rumah sakit meningkat. Meski masih tersedianya ribuan kamar di Rumah Sakit Wisma Atlet, pemerintah juga tengah menyiapkan ruang untuk isolasi mandiri di Wisma Atlet. Jumlahnya cukup banyak, kan kita punya untuk isolasi mandiri. Maka kita buat namanya flat isolasi mandiri Kemayoran. Di situ ada flat 4 dan 5 yang digunakan untuk isolasi mandiri. Jumlahnya lumayan besar, 1.700-an per flat. Sayangnya pasien tanpa gejala sulit untuk dideteksi. Beberapa OTG bahkan memilih untuk menjalani isolasi mandiri di rumah. Tak adanya kontrol bagi pasien tanpa gejala yang menjalani isolasi mandiri di rumah sangat dikhawatirkan. Saya kira itu baik sekali upaya melokalisir orang-orang OTG yang selama ini dilakukan isolasi mandiri di rumah, ya, dan itu terindikasi menyebabkan infeksi di keluarga, bahkan mungkin bisa jadi penyumbang penularan besar karena mungkin dia tidak di rumah, dia masih jalan-jalan karena merasa sehat. Ini diupayakan diadakan isolasi mandiri yang kelompok, memanfaatkan gedung-gedung kosong, kemudian dia diawasi dan dimonitori. Isolasi mandiri pasien tanpa gejala di rumah memicu polemik. Menjalani perawatan di rumah bukan tanpa beban. Rumah yang dijadikan tempat isolasi haruslah layak, termasuk juga perilaku orang yang ada di dalamnya. Kalau dia misalnya OTG positif di rumah, ya sudah pindah saja langsung ke fasilitas pemerintah, gitu. Soalnya kondisi rumah relatif bukan hanya sekedar besar atau kecilnya rumah, tapi perilaku di rumah sendiri karena mereka bersaudara dan seterusnya itu sulit untuk betul-betul menjaga jarak, menggunakan masker karena mereka merasa saya kan dekat, susah sekali untuk bisa diterima secara budaya. Hal seperti itulah yang kita melihat nggak akan selesai karena kenyataannya begitu, timbullah klaster keluarga, itu ada buktinya. Menjalani isolasi mandiri bukan keputusan mudah. Beberapa pasien terpaksa melakukannya karena tak memiliki cukup informasi dan biaya bagaimana penanganan pasien positif COVID-19. Selain fasilitas, asupan makanan dan gizi juga menjadi hal yang penting saat menjalani isolasi mandiri di rumah. Berjuang dalam memenuhi kebutuhan gizi serta imun, pasien COVID-19 yang menjalani karantina di rumah juga harus melawan stigma dari masyarakat.